Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Pak Bung John akan kembali mereview sebuah film horor yang berjudul. Film ini mengisahkan tentang sebuah boneka yang memiliki aura negatif bahkan sangat jahat. Hal tersebut digunakan para iblis untuk mencelakai manusia yang berada di sekelilingnya. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1968, di mana memperlihatkan sepasang suami istri bernama Ed dan Lauren. Mereka merupakan paranormal yang ahli dalam bidang persetanan. Hingga suatu saat, mereka berdua dipanggil oleh seorang wanita bernama Debbie dan Camilla, karena mereka berdua sering diganggu oleh makhluk gaib setelah mereka mendapat sebuah boneka dari ibunya. Kemudian, atas dasar itu, Ed dan Lauren memutuskan untuk membawa boneka tersebut ke rumah mereka. That would only make things worse. Singkat cerita, di tengah perjalanan mobil mereka tiba-tiba macet, bahkan tepat di depan kuburan yang terlihat sangat menyeramkan. Lantas, Ed pun keluar untuk mengecek mesin mobil tersebut, sementara Lauren menunggu di dalam mobil. Tak beberapa lama kemudian, ternyata banyak setan yang menampakkan diri, karena mungkin daya tarik energi dari si boneka Annabelle tersebut. Lauren yang melihat kejadian tersebut panik, terlebih saat Ed didorong oleh salah satu setan hingga jatuh di tengah jalan. Di waktu yang hampir bersamaan, melintas truk di sana yang hampir saja menabrak dirinya. Setelah kejadian tersebut, mobil mereka berhasil diperbaiki, lantas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Ed dan Lauren langsung membawa Annabelle di ruangan khusus yang dipenuhi oleh barang-barang mistis. Ternyata ruangan tersebut dikhususkan untuk menyimpan benda-benda mistis yang berhantu, di mana hal tersebut dikumpulkan dari pasien yang minta bantuan mereka. Bahkan Ed dan Lauren memanggil pendeta untuk memberkati ruangan tersebut di setiap minggunya. Kembali ke boneka Annabelle, karena boneka ini memiliki daya iblis yang sangat besar, Ed dan Lauren menguncinya di dalam sebuah lemari kaca, di mana lemari itu penuh kisah mistis, yaitu siapapun yang menyentuhnya akan mendapat musibah. Jadi tidak sembarangan orang boleh membuka pintu tersebut. Tak terasa 1 tahun pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan anak perempuan Ed dan Lauren yang bernama Judy. Dia melihat berita bahwa orang tuanya adalah seorang paranormal palsu. Meski hal tersebut adalah hoaks, ia tetap merasa sedih. Kemudian ia bergegas berangkat sekolah, diantar oleh pengasuhnya yang bernama Mary. Did you guys rehearse that or? Di mana Mary ini adalah sosok perempuan yang ditugaskan untuk menjaga Judy. Di mana sosok Ed dan Lauren ini sering pergi keluar kota untuk hal pekerjaan. Sesampainya di sekolah, Judy melihat sosok pria tua yang terus memperhatikan dirinya dari kejauhan. Ternyata sosok tersebut merupakan pemilik sekolah yang telah meninggal. Di sini sosok Judy memiliki indera keenam. Ia bisa melihat, bahkan bisa berkomunikasi dengan arwah. Tak cukup sampai di situ. Ternyata berita kepalsuan paranormal orang tua Judy sampai di sekolahan, hingga teman-temannya pun mengejek Judy. Bahkan akibat berita tersebut, teman-teman Judy tak ada yang mau datang di hari ulang tahunnya. Sepulang sekolah, Mary yang melihat Judy bersedih lantas mengajaknya untuk membuat sebuah kue ulang tahun. Singkat cerita, saat mereka berhasil membuat kue ulang tahun, datanglah teman Mary yang bernama Daniela. Meski sebelumnya Daniela sudah meminta izin untuk datang ke sana, namun Mary menolaknya karena dia sendiri hanya bekerja di rumah Ed dan Lauren. Jadi atas hal tersebut Mary enggan menerima tamu sembarangan. Akan tetapi di sini Daniela mengancam akan memberitahu kalau Mary mencukai pria yang bernama Bob. Akan tetapi sosok Daniela ini memiliki niat lain untuk pergi ke rumah Ed dan Lauren, yaitu ingin melihat benda-benda mistis di sana, berharap dia bisa berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah meninggal. Bahkan tanpa basa-basi, sosok Daniela ini langsung masuk menyusuri ruangan yang di sana terdapat benda-benda mistis tersebut. Bahkan dia menyentuh beberapa benda di sana sebelum ia menaruh foto dirinya bersama sang ayah.
berharap sang ayah muncul untuk berbicara dengannya. Namun setelah beberapa menit ia menunggu, dia mulai sadar kalau hal yang ia lakukan adalah sia-sia. Lantas Daniela pun keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi sebelum itu dia mendengar suara dari arah lemari kaca tempat boneka Annabelle diletakkan. Ternyata boneka Annabelle merubuhkan kepalanya untuk menarik perhatian dari Daniela. Di sini Daniela pun dengan ceroboh membuka lemari tersebut untuk memperbaiki posisi boneka Annabelle seperti semula. Padahal tertulis jelas di kaca tersebut bahwa tidak boleh dibuka sembarangan. Dan lebih tololnya lagi, sosok Daniela tidak kembali mengunci lemari kaca tersebut. Dengan begitu, boneka Annabelle akan keluar dengan leluasa. Bahkan boneka Annabelle pun mulai memanipulasi ruangan tersebut, di mana iblis yang menempel di boneka Annabelle mulai mengganggu mereka semua, menyamar sebagai anak kecil dan juga menyamar sebagai ayah Daniela. Bahkan Annabelle bisa menyamar sebagai siapapun untuk meneror para korbannya. Ternyata ulah Annabelle tak cukup sampai di situ, dia mulai melepaskan para iblis yang sebelumnya dikurung dalam ruangan tersebut. Salah satunya iblis bergaun pengantin pencabut nyawa, sampai iblis kotak mainan bernama Family, dan yang terakhir adalah iblis yang berwujud anjing hitam yang sangat mengerikan. Di sini sosok iblis bergaun pengantin mulai mencoba menyerang Judy menggunakan sebuah pisau, namun beruntung Judy langsung mengambil salib dan berdoa. Tak berselang lama, Mary datang ke sana kemudian membawa Judy ke ruangan kerja orang tuanya. Di dalam ruangan tersebut, mereka melihat Daniela sudah membuka berkas tentang iblis Annabelle dan tentang sebuah gelang yang bisa menghubungkan orang yang sudah mati. Di sini Daniela kemudian memutar sebuah rekaman video pengusiran iblis yang dilakukan Ed dan Lauren. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka bertiga yang gabut mulai memainkan kotak family yang katanya berhantu. Dan kemudian terdengar suara bel berbunyi. Lantas dengan sedikit ketakutan, Mary membuka pintu tersebut. Ternyata itu adalah Bob, pria yang ia sukai. Remember how at the store? I'll see Wu later. I'll see you. Sedangkan di lain sisi, Judy yang sedang makan pizza tiba-tiba Happy birthday to. Ternyata itu adalah ulah dari Mary dan Daniela untuk memberikan surprise kepada Judy karena dia berulang tahun. Di samping itu, ternyata Mary juga mendapat kejutan dari Bob, pria yang ia sukai. Dia menyanyikan sebuah lagu di halaman depan untuk merayu Mary. Uteke jam 12 bengi bengak-bengok ra jelas umpama nang omahku tak balang sendal. Cuk, lanjut. Mary yang terharu pun turun menemui Bob. Namun, tiba-tiba Bob diganggu oleh anjing iblis dan langsung bersembunyi di kandang yang ada di sekitar sana. Mary yang sudah sampai bawah kebingungan karena Bob sudah ngilang dari tempat tersebut. Dia beranggapan bahwa Bob sudah pulang. Kemudian Mary menyuruh Daniela untuk pulang karena sudah larut malam. Akan tetapi Daniela kembali teringat tentang sebuah gelang berkabung. Ia pun kembali masuk ke ruangan terlarang tersebut untuk mencari gelang yang ia maksudkan. Setelah ia mendapatkan gelang tersebut, tiba-tiba Daniela mulai berharap ia bertemu dengan sang ayah, namun ternyata itu adalah sosok iblis yang menyerupai sang ayah. Di sini Daniela mulai ketakutan setengah mati dan mencoba pergi dari sana. Namun ruangan tersebut telah terkunci dengan sendirinya. Mujiar rawe salah kagan pola. Di sini Daniela mulai mendapat karmanya karena terus diganggu habis-habisan sampai ia menangis saking ketakutannya. Sedangkan di sisi lain Mary juga mendapat gangguan oleh iblis merman dengan wajah yang menyeramkan, yang kedua matanya ditutupi oleh 2 buah koin.
Di sini Mary sempat ditarik oleh iblis, namun ia berhasil kabur kemudian menghampiri Judy yang sedang tertidur di kamar. Namun lagi-lagi pintu kamar tak bisa dibuka, dan ternyata Judy juga mendapat gangguan dari boneka Annabelle yang berwujud aslinya. Kemudian Judy kabur dan akhirnya bertemu Mary yang berada di luar kamar. Mereka pun langsung lari ke arah dapur. Lantas Mary mulai menelpon Lauren dan memberitahu semua kejadian tersebut. Akan tetapi yang menjawab telepon tersebut adalah iblis jelek yang meniru suara Lauren. Iblis itu menyuruh Mary untuk memberikan jiwa Judy, atau teror di rumah itu tak akan pernah berhenti. Di saat kepanikan melanda, mereka mendengar suara dari arah ruangan berhantu. Kemudian mereka pun menuju ke sana. Dan Mary pun terkejut saat melihat Daniela sudah berada di ruangan tersebut. Padahal ia sudah menyuruh Daniela untuk pulang. Di sini Daniela menjawab bahwa dia hanya ingin bertemu sang ayah yang sudah lama meninggal. Dia juga mengakui atas kesalahannya karena telah masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlebih dia membuka lemari kaca tempat iblis Annabelle bersemayam. Sesaat kemudian benda-benda di ruangan tersebut bergerak dengan sendirinya. Di sini Mary yang mempunyai riwayat asma mulai kambuh dan Judy bergegas mencari obat yang berada di dalam mobil. Sementara Daniela bernasib cukup mengerikan, di mana ia bertemu dengan iblis bergaun pengantin yang merasuki tubuh Daniela. Di sisi lain, Judy yang sudah mendapatkan obat untuk Mary, dia dikejutkan oleh serangan iblis anjing. Akan tetapi ia berhasil ditolong oleh Bob yang tiba-tiba sudah berada di sana. Bob memukul anjing tersebut menggunakan gitar yang ia bawa. Atas kejadian tersebut, Bob langsung berlari, sementara Judy memberikan obat kepada Mary. Di saat yang hampir bersamaan, mereka mendengar suara Daniela. Di sini Judy melarang Mary untuk ke sana karena Judy sadar bahwa Daniela telah dirasuki iblis. Judy juga mengatakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencari si boneka Annabelle, kemudian mengurung kembali ke dalam lemari kaca. Akan tetapi mereka kebingungan untuk mencari keberadaan boneka Annabelle. Beruntungnya tiba-tiba muncul pendeta yang kemarin dilihat Judy di sekolah. Kemudian pendeta tersebut menuntun mereka ke boneka Annabelle, akan tetapi mereka tidak bisa langsung mengambilnya. Di sini Mary harus melewati ilusi orang mati yang kedua matanya ditutupi oleh sebuah koin, dan akhirnya berhasil melempar boneka itu kepada Judy. Judy yang sudah mendapatkan boneka Annabelle langsung berlari untuk meletakkan boneka Annabelle ke dalam lemari kaca. Akan tetapi lagi-lagi Judy harus melewati Daniela yang telah dirasuki oleh iblis. Bahkan akibat serangan tersebut, jiwa Judy hampir saja diserap oleh iblis tersebut. Beruntung Mary berhasil menyelamatkan Judy dengan sebuah salib. Lantas mereka berdua berusaha mengunci Annabelle ke dalam lemari kaca, dibantu oleh Daniela yang sudah tersadar. Setelah berhasil mengunci Annabelle ke dalam lemari kaca, kejadian mistis dan mencekam seketika lenyap dalam ruangan tersebut. Bahkan Bob tiba-tiba muncul dengan sebuah gitar yang sudah hancur. Singkat cerita, di keesokan pagi pun tiba, di mana Ed dan Lauren sudah kembali ke rumah dari luar kota. Di sini Mary dan Daniela berpamitan untuk pulang kembali ke rumah, akan tetapi sebelum ia pulang, dia menceritakan semua kejadian tersebut kepada Lauren. Di siang hari, mereka bertiga datang untuk menghadiri acara ulang tahun Judy. Sebelum merayakan ulang tahun, Lauren tiba-tiba mengajak Daniela untuk ke ruangan berhantu. Lauren kemudian memberikan foto yang sebelumnya ia taruh di dalam gelang berkabung. Ternyata Lauren telah berbicara dengan arwah ayah Daniela. Sang ayah mengatakan bahwa Daniela jangan merasa bersalah karena dia meninggal karena sebuah kecelakaan mobil yang ia kendarai. Bukan kesalahan Daniela, melainkan sudah menjadi takdir dari ayahnya.
Mendengar jawaban tersebut, Daniela merasa lega. Kemudian film pun berakhir. I unleashed a demon. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.